Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayat dengan NIM 3325517, seorang mahasiswa semester 2 dari UBSI Kramat 98. Di sini saya akan menyampaikan sebuah narasi, sebuah artikel selama 5 menit berjudul Stop Korupsi, Jangan Biarkan Masa Depan Anak Bangsa Hancur. Oke. Korupsi adalah setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Satu hal penting yang dilupakan dalam narasi pencegahan korupsi selama ini adalah yang paling sangat mendasar, yaitu integritas. Padahal integritas merupakan determinan utama perilaku tidak etis dan tendensi korupsi. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali digagas dan dirintis ide pembentukannya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia. Sedangkan pembentukan resminya direalisasikan dan disahkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Memang sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi di tengah jebloknya skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang diluncurkan oleh Transparansi Internasional. Skor Indonesia menurun secara signifikan di angka 34 setelah pada 2021 di angka 38. Penurunan sebesar 4 poin ini menjadi penurunan paling tajam dan menempatkan Indonesia di peringkat 110 dan dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mengindikasikan bahwa agenda pemberantasan korupsi dijalankan pemerintah tidak tepat, lambat, dan minim dampak. Narasi pencegahan korupsi yang digemakan pemerintah terbukti tidak efektif menjadi obat paling mujarab dalam mengatasi penyakit bernama korupsi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa operasi tangkap tangan tidak bagus bagi reputasi negara dalam kaitannya dalam investasi. Pemerintah memilih menguatkan aspek pencegahan daripada aspek penindasan. Kaitannya dengan upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi demi investor, padahal aspek pencegahan dan aspek penindakan bukanlah dua hal yang meniadakan satu sama lain. Dua aspek ini harus berjalan beriringan dalam kerja anti korupsi. Hal ini justru membuktikan bahwa terdapat kepentingan yang besar dari penguasa atas pengelolaan sumber daya negara dengan menjalankan segala cara melalui berbagai kebijakan yang tidak melibatkan rakyat dan menutup ruang-ruang demokrasi. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan komedi demokrasi yang dipertontonkan kepada rakyat bahwa pemberantasan korupsi harus jalan dengan kepentingan penguasa. Ada sisi lain korupsi pengadaan yang belum disentuh oleh penegak hukum, yaitu tindak pidana korupsi berupa konflik kepentingan dalam pengadaan. Seperti kita tahu, mari kita mengambil contoh kasus korupsi di negeri kita ini, seperti kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Penetapan status tersangka korupsi terhadap bekas kepala dan wakil Badan Kepala Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung menandai babak baru dalam pelaksanaan proyek strategis nasional makan bergizi gratis MBG. Hasil penyidikan Kejaksaan pada akhirnya menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam kasus ini, Kejaksaan memaparkan bentuk tindak pidana korupsi dilakukan oleh para tersangka, yaitu terjadi markup
dalam pengadaan barang berupa motor listrik, sepatu, dan televisi. Di satu sisi dipatut diapresiasikan, tetapi ada sisi lain, korupsi pengadaan yang belum disentuh oleh penegak hukum, yaitu tindak pidana korupsi berupa konflik kepentingan dalam pengadaan. Konflik kepentingan ini dimaknai bahwa terdapat pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengadaan program makan bergizi gratis. Jika ditelusuri ke belakang, keterlibatan pejabat Badan Gizi Nasional dalam pengadaan MBG sebenarnya diakui secara terbuka. Pada akhir 2025, IQ Tanza dari Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional mengakui bahwa ia memiliki dan mengelola dapur MBG. Ia beralasan bahwa dengan memiliki dapur MBG akan lebih mengetahui berbagai persoalan yang terjadi. Padahal dengan posisi sebagai pejabat BGN Badan Gizi Nasional, kepemilikan dapur MBG adalah bagian konflik kepentingan dalam pengadaan. Adapun Presiden Prabowo Subianto pada November tahun 2025 sebenarnya telah mengesahkan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang tentu saja bertujuan memperbaiki tata kelola MBG. Namun alih-alih ada perbaikan yang terjadi, justru makin masifnya aroma korupsi dalam pengadaan program makan bergizi gratis. Ya, intinya korupsi itu ialah penyakit yang sudah lama terjadi. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda datang ke Indonesia untuk menjalankan kerjasama. Seperti kita tahu ada beberapa pejabat yang dilantik oleh Belanda, namun ada tindakan korupsi di situ. Kejadian salah satunya yaitu Jalan Raya Anyer Penarukan yang digagas oleh William Dendels. Sebenarnya itu merupakan suatu korupsi oleh bangsa kita sendiri. Maka dari itu pencegahan korupsi dimulai dari sekarang. Dengan begitu negara ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.